Banyak orang datang ke Jepang pakai beasiswa, tapi hidupnya justru malah mentok di sini. Ini bukan karena orangnya males atau nggak pinter, tapi karena mereka itu salah menggunakan beasiswa itu guys, atau salah paham tentang fungsi beasiswa. Jadi biasanya itu kan kalau beasiswa itu dengan image kayak, oh saya dapat uang banyak, lalu saya bisa pakai untuk saya foya-foya atau main tiap bulannya guys dari uang pemerintah Jepang. Karena mereka itu jadi boros, hasil level hidup mereka itu atau gaya hidupnya itu jadi naik guys. Juga kalau zaman sekarang kan udah banyak tuh karena makin orang banyak yang pengen ke Jepang karena orang lihat video di TikTok atau di YouTube. Jadi mereka tuh mendambakan Jepang. Kalau Jepang itu istilahnya seperti masa depannya cerah gitu kan. Terus juga yang gue sering dengar itu ekspektasinya adalah kalau misalkan kalian lulus dari Universitas Jepang, kalian otomatis akan dapat kerja yang bagus banget, which is not true in most case. Dan di sini gue bakal sebutkan 3 hal yang harus kalian pikirin kalau kalian tuh udah di Jepang guys. Yang pertama adalah kalau misalkan kalian tuh salah pilih sekolah atau salah pilih jurusan, kalian tuh karirnya akan mati dead end. Nah, sebenarnya nggak gitu guys. Maksudnya gimana? Misalkan nih, kalau di Jepang itu kan rata-rata ya, itu perusahaan udah nggak terlalu lihat jurusan, kecuali kalau misalkan kalian tuh masuk ke kedokteran atau engineering atau lawyer. Kenapa image-nya atau stigma seperti itu? Karena di Jepang itu emang kenyataannya tuh mereka kekurangan orang guys untuk kerja. Makanya misalkan nih, sekalipun ada yang lulusan dari hukum, ada yang kerja jadi sales, ada yang sekolahnya dia belajar engineering atau teknik, terus dia jadi sales. Nah, itu kan masa beda guys ya. Itu lintas jurusan atau nggak selinear atau nggak satu path lah dengan yang mereka pelajarin pas mereka kuliah guys. Misalkan nih, ambil pas lagi S1 atau S2 di Jepang ambil biologi, terus misalkan kalian ke sales itu bisa. Misalkan kalian ambil kimia pas lagi S1, terus mau jadi finance juga bisa. Yang penting itu kalian bisa cari match atau kebutuhan si mencari kerja, kebutuhan si perusahaan agar kalian tuh bisa kontribusi ke mereka. Kesalahan kedua orang-orang yang udah punya beasiswa di Jepang itu adalah mereka tuh gak banyak yang punya skill atau level bahasa yang mencukupi buat menjenjang karir di Jepang guys. Nah kalau misalkan ya mereka tuh yang misalkan S2, S3 ke atas, jadi kan biasanya fokusnya tuh lebih ke research atau kenkyu. Jadi otomatis tuh pas mau daftar uni aja tuh mereka nggak diwajibin ya bahasa Jepang itu guys, karena mostly researchnya pakai bahasa Inggris. Makanya tuh sertifikat seperti TOEFL, IELTS atau TOEIC itu yang menjadi bahan wajib atau requirement buat daftar ke uni, plus juga research dan study plan pas mereka mau S2 atau S3 di Jepang guys. Nah sebenarnya itu oke, secara sistematis itu wajar karena mereka tuh emang cuma dibutuhinnya seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka bisa ke Jepang juga guys dengan level bahasa Inggris. Masalahnya adalah kalau misalnya kita tuh udah ngomongin tentang kerja, legalitas, finance, dan juga menjenjang karir di Jepang guys. Nah kenapa hal seperti itu menjadi ya maksudnya krusial atau apa ya problem itu guys? Kenapa gitu ya? Ya karena kalau misalkan kita sebagai student atau mahasiswa di Jepang itu kita nggak perlu berhadapan dengan hal-hal yang tadi gue sebutin guys. Kita tuh nggak perlu mikirin bisnis, kita tuh nggak perlu mikirin leverage, kita tuh nggak perlu mikirin ke depan karir gue kayak gimana gitu. Kan itu beda banget guys. Gue bilang tuh ya, dunia akademi dan dunia bisnis itu beda jauh banget guys, jomplang banget. Dan cara pikirnya tuh juga beda banget guys. Jadi salah satu pemikiran yang sering gue dengar tuh atau yang gue rasain sendiri lah pas gue S2 itu adalah yang pertama, kalau pendidikan itu mostly kita kerja sendiri guys, sendiri juga bisa gitu kan. Mungkin kita nggak perlu dipantau oleh sensei atau profesor kita bisa jalan research sendiri, bisa nulis tesis sendiri. Terus yang kedua adalah kalau misalkan kita masih student, kita tuh masih gak perlu banyak bayar pajak karena kita masih student gitu kan. Jadi kita nggak perlu mikirin banget tentang financial plan kita ke depan kayak gimana. Dan yang ketiga adalah orang-orangnya guys. Meskipun kalau misalnya kita udah bisa kuliah di Jepang, kita tuh pasti bakal ketemu orang yang maksudnya dari negara lain, misalnya Afrika, Amerika, India, Australia, dan mereka tuh diverse. Oke. Banyak orang yang datang ke Jepang juga buat research dan sekolah S2, S3. Jadi kalau misalnya kita nih udah ngomongin tentang berbisnis atau kita cari berkarir di Jepang atau negara manapun, kita tuh pasti masa berhadapan dengan orang yang macam-macam juga. Kita lebih belajar untuk menghadapi customer dengan baik,
Kita tuh harus mengerti customer demand-nya apa, terus maunya mereka tuh apa, dan kita tuh gak lagi berhadapan dengan namanya dengan culture gitu guys. Kita tuh lebih berhadapan dengan yang namanya gimana cara kita make sure kita tuh bisa membantu customer kita, gimana kita bisa membantu misalkan nih sebagai sales membawa income ke perusahaan, atau misalkan sebagai compliance atau HR gimana cara kita membuat rules atau peraturan untuk satu perusahaan guys. Dan yang ketiga adalah bedanya orang-orang yang di akademia tuh lebih fokus untuk belajar guys kalau di akademia, bukan untuk mengeluarkan hasil untuk mendongkrak ekonomi guys. Kalau misalnya kita ke S2 atau S3 kan kita pasti fokusnya untuk belajar, nyerap ilmu, terus ilmu kita pakai buat mungkin research lagi, terus kita pakai buat presentasi di depan dosen, terus kita ambil feedbacknya, terus kita ya kayak gitu aja cycle-nya terus gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita nih sebagai orang yang kerja itu ya mirip juga, cuman bedanya gini guys. Misalkan nih kita kerja sebagai sales, oke, ada barang A sih ya, misalkan kita udah research dulu nih market misalnya di rumah sakit A, katanya mereka butuh gunting gitu kan, katanya butuh gunting yang tajam dan murah gitu. Ya udah kita bawa sampel itu ke situ, ke rumah sakit, terus kita presentasi ke dokter gitu kan, misalnya gitu. Kita fokusnya itu bukan untuk cuma presentasi doang guys, tapi kita juga harus meyakinkan orang-orang atau dokter atau customer yang mau beli produk kita agar kita tuh bisa dapat income guys, atau pemasukan per bulan gitu loh. Jadi itu bedanya tuh jelas banget ya. Kalau misalkan akademia itu lebih ke menyerap ilmu dan kontribusi ke research ke depannya dan selanjutnya. Tapi kalau misalkan bisnis itu kita lebih fokus untuk cari income atau cari pemasukan dari customer guys. Nah jadi intinya tuh adalah kalau misalkan kalian tuh pengen fokus berkarir dan kerja di Jepang, minimal banget deh kalian tuh ke Jepang itu udah punya N3 dulu deh. Serius. Kalau nggak tuh kalian bisa struggle guys. Kalau misalkan kalian udah punya N3 terus ke N2 guys, ambil N2 di Jepang, atau nggak lebih bagus lagi kalau misalkan kalian punya N1 gitu loh. Kalau misalkan kalian udah punya itu, insya Allah lebih lancar dan studinya dan bisa lebih enak aja kerja dan belajar di Jepang guys. Terus yang ketiga, jadi poin terakhir yaitu kenapa adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman terkait dengan beasiswa di Jepang itu adalah lingkungan di Jepang itu kalau misalkan kita nih ngomongnya sama orang yang misalkan orang Indonesia terus gitu kan, itu nggak bakal bisa tumbuh guys. Nah misalkan gue nih, dulu gue pas S1 tuh gue fokusnya lebih ke ngobrol sama orang luar negeri guys, misalkan kayak orang Afrika, terus jelas orang Jepang, orang Amerika, pokoknya orang yang beda banget sama gue deh, cara pikirnya, cara ngomongnya, cara komunikasinya guys. Nah makanya tuh kalau misalkan apa ya, pas awal-awal gue dulu tuh sampai Jepang itu gue nggak terlalu, maksudnya gue ngobrol gitu kan sama orang Indonesia, kan gue tuh nggak terlalu kayak akrab banget loh sama orang Indonesia gitu guys. Gue tuh mencari balance antara gue bisa nyaman sama orang Indonesia, plus gue juga bisa belajar sama orang luar negeri sambil gue kuliah guys. Nah masalahnya itu adalah kalau misalkan kita tuh udah jauh-jauh ke Jepang, pengen belajar bahasa Jepang, tapi gara-gara kita tuh main sama orang Indonesia terus, jadinya malah nggak bisa bahasa Jepang sampai ke level profesional guys. Kan sebenarnya beasiswa itu adalah alat yang dipakai untuk bisa meningkatkan level atau level hidup kita atau level sosial kita guys. Balik itu juga kalau misalkan kalian nih nggak ngerti cara menggunakan beasiswa sebagai leverage atau sebagai hal yang bisa membantu kita naik level gitu kan, itu ya salah guys kayaknya. Yang mending kita tuh di rumah aja guys. Tadi gue udah ngasih tahu ke kalian ya gimana sih kesalahan-kesalahan orang yang punya beasiswa di Jepang itu guys. Jadi intinya tuh adalah bukan salah dari beasiswanya atau dari orangnya, tapi itu lebih fokus ke cara pikir atau cara kita melihat suatu ya kesempatan ya sekali seumur hidup guys. Soalnya kan nggak semua orang Indonesia tuh bisa dapat beasiswa gitu kan, karena jelas saingannya tuh ketat banget guys. Makanya tuh kalau misalnya kalian tuh udah dapat beasiswa ke Jepang, kalian tuh harus bisa cari peluang agar bisa naik level lagi dari yang udah kalian capai guys. Misalkan udah di Jepang, mau ngapain? Mau berkarir, oke, butuh apa aja? Berarti bagusnya level bahasa Jepangnya. Bisa mau bisnis ngapain? Cara bisnis gimana? Belajar cara bermitra, terus cara kerjasama juga belajar, baru bisa bisnis di Jepang itu guys. Jadi kalian tuh harus bisa naik level juga guys, biar lebih, ya biar
ya kita tuh manusia gitu guys, itu harus bisa naik level terus karena dunia juga terus bergerak guys. Kalau kalian lagi di Jepang atau berencana mau ke Jepang nih, terus mau stay jangka panjang sekitar 5 sampai 10 tahun dan membangun kehidupan kalian di Jepang, dan nggak mau guys membuang kesempatan emas ini untuk kalian berkarya dan membangun diri kalian di Jepang, subscribe sekarang guys. Nanti insya Allah di channel ini gue bakal ngebahas banyak kesalahan orang-orang yang ada di Jepang sebagai penerima beasiswa guys.